Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun mengetahui bahwa kita ini banyak dosa, banyak kekurangan. Dan ingat, kunci untuk masuk surga, kita mesti diampuni dosa-dosa itu. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah." Wasari'u, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Untuk mendapatkan magfirah, ampunan, baru jannah. Baik, tanpa magfirah tidak mungkin kita masuk ke surga. Oleh karena itu, Allah mengetahui itu. Maka Allah memberikan banyak musim-musim atau kesempatan tertentu yang dengan kesempatan itu kita akan terhapus dosanya. Misalnya wukuf di Arafat, atau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Dan beberapa hari lagi, ya, kita akan menghadapi satu hari yang insya Allah kita kalau mengamalkan amal soleh pada hari-hari tertentu itu, bukan saja insya Allah kita diampuni dosa kita, tapi amal ketika itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas. "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yaitu hari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Allah. Jadi kita mungkin beramal kemarin, kita baca Quran, salat, tapi belum tentu dicintai, ya, amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat bertanya, apakah melebihi daripada jihad? Yes, kata Nabi, ya, melebihi daripada jihad. Allah. Kenapa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ini, itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, Allah bersumpah dengannya. Wal fajri wa layalin asyar, demi fajar dan 10 hari Dzulhijjah. Kemudian Allah juga mengatakan, itu disebut dengan ayyamun ma'lumat. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ma'dudat, ma'lumat, hari-hari tertentu. Kita disuruh banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada hari itu ada disebut dengan hari Arafat. Hari di mana Allah membanggakan kepada para malaikatnya. Lihat tuh, hamba-hambaku datang dari mana-mana. Untuk apa? 2. Minta ampunan dan surga. Tidak semua orang bisa ke Arafat. Allah memberikan kesempatan. Ya, kamu tidak ke Arafat pun, kalau kamu beramal pada hari-hari tertentu itu, maka Allah lebih mencintai daripada hari-hari yang lain. Right? Ya, kan puasa tanggal 9 itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan juga kedudukan amal itu ketika itu meningkat dari hanya dapat pahala dengan tambah dicintai. Itu lain. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, kalau kamu serius cinta kepada Allah, ikuti aku. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita misalnya begini, Rasulullah itu kalau mau tidur baca apa ya? Kita pelajari. Oh, Nabi tidak pernah tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Kita baca. Dengan baca itu, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Ya. Kalau kita dicintai, berarti apa? Wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosamu dihapus Allah. Right? Nabi itu kalau keluar baca apa? Kita pelajari. Kita baca, ikuti. Nabi itu bagaimana menggauli istrinya, anaknya, sahabat yang lain, muslim non-muslim. Kita ikuti, oh begitu ya. Dengan kita mengikuti, sunnat Nabi, baik dalam ibadah pun muamalah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan dosamu akan dihapus. Allah. Jadi kita mesti baca sirah. Kalau enggak gimana?
Ya. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan pada hari-hari 10 awal 10 Dzulhijjah ini? Yang pertama tobat. Banyakkan tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Right? Karena semua doa kalau kita pelajari, baik doa Nabi Adam, Nabi siapa saja, dimulai dengan tobat. Rabbana zalamna anfusana. Enggak langsung Allahumma gfirli. Oh ampun, enggak. Allah, ini kesalahan aku ya Allah. Baik, ini kesalahan kami ya Allah. Kami yang bersalah. Kami ya Allah. Jadi ngakui dulu. Kemudian wa in lam taghfir lana, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Karena taubat itu adalah langkah pertama. Kita menyesali, kita berniat akan berbuat lagi. Seperti gelas, kalau gelas tertutup, gimana bisa diisi? Dibuka dulu. Itu buka. Buka itu tobat. Yang kedua, kalau bisa, puasa dari hari awal pertama sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa, ya pilih hari-hari yang sunnah. Hari Senin, Kamis, kemudian hari tanggal 9. Jangan tertinggal. Kalau nggak bisa, ya tanggal 9, jangan lupa. Kemudian banyakkan doa. Doa yang banyak. Kita listkan doanya. Doa untuk dunia dan akhirat. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran. Right? Kemudian sunat-sunat salat. Kalau biasa kita misalnya salat duha hanya 2, salat 8. Maksimumkan. Biasa witir 3, salat 11 misalnya. Right? Kemudian juga banyakkan sedekah. Karena apapun yang kita kerjakan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gembirakan orang tua, bakti kepada mereka. Hubungkan silaturahmi dengan kerabat kita. Ya. Kemudian jangan lupa pada tanggal 10-nya untuk salat Id dan fanhar. Fasholli li rabbika fanhar. Kalau kita mampu, jangan lupa untuk menyembelih. Apa itu? Kambing, onta, apa saja. Tapi juga yang dimaksud dengan manhar, kita berkorban semampunya kita. Kita punya ilmu, kita korbankan ilmu kita dengan mengajak kepada yang lain. Right? Kita punya suatu kelebihan apa saja, kita share dengan yang lain. Kemudian juga jangan lupa untuk saling mengingatkan. Baik itu di WhatsApp, di Facebook, ya isinya semua mengingatkan kepada pentingnya hari ini. Ya, dan yang paling penting lagi, jauhkan semua dosa. Jauhkan. Karena keterlaluannya, saat-saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, malah kita berdosa. Ya, sebagai penutup, Nabi berfirman, "Inna lillahi fi ayyamid dahr nafahat fata'arradu laha." Allah itu memberikan nafahat. Nafahat itu kayak kipas angin, lalu ada breeze. Kan muter ya, kita gini. Jadi begitu, pas kena kita gini. Jadi Allah kita memberikan nafahat. Maka sambutlah ya angin Allah SWT itu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dapat pemberian Allah itu nafah, ya, maka insya Allah kita tidak akan sengsara di dunia dan akhirat selama-lamanya. Nah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan nafhah, gift, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Kita belum terjamin bahwa tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup 10 hari ini. Jadi mari kita maksimalkan, ya. Dari mulai kalau tahun ini 2021 itu jatuh pada hari Minggu. Ya, hari Minggu kita fokus sudah. Jauhkan dosa, banyakkan amal soleh. Mudah-mudahan dengan perbuatan itu kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa kita. Ya. Allahumma ballighna ila syahri Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.